Selamat siang, saya Michael dari Prodi Manajemen semester 4 menuju 5. Pada siang ini saya akan menerangkan tentang presentasi UAS Hukum Bisnis. Dan chapter yang saya ambil adalah chapter 4, yang dimana ini berkaitan dengan penjelasan mengenai proses kredit pada umumnya serta jenis-jenis jaminan yang dapat diajukan kepada bank. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang apa saja bank yang ada di Indonesia. Seperti hal yang kita tahu, bank di Indonesia ini ada kurang lebih terbagi 3 kriteria. Seperti pertama itu ada bank umum, bank BPR, dan bank sentral. Yang pada umumnya di mana kita tahu bank umum itu seperti bank milik negara, yang dimana terdapat Bank BNI, BTN, Bank Danamon, barusan. Terus ketika Bank BPR itu banyak sekali, terbagi lagi dan bank konvensional dan bank syariah. Seperti kita tahu adalah Bank BPR yang di Batam itu BPR Sira Batam, Dana Nagoya, Dana Nusantara, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi di bank BPR di Indonesia ini, di Batam ini. Terus kalau bank sentral yang lebih kita tahu itu adalah bank BCA yang lebih terkenal. Tapi pada umumnya di sini saya menjelaskan proses kredit, bukan menjelaskan tentang bank-bank yang di Indonesia. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan tentang proses kredit pada bank BPR, yang dimana dari semua bank itu hampir kurang lebih sama prosedurnya, hanya sedikit ada perbedaan saja. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang bank BPS terlebih dahulu. Ketika kita ingin memproses kredit pada bank BPR, yang harus kita sediakan adalah KTP. Yang harus kita sediakan sebelum kita melakukan proses kredit adalah KTP suami istri, akte nikah, kartu keluarga, NPWP debitur, NPWP calon debitur. Itu saja kriteria dari data diri sendiri. Terus ada lagi untuk slip gaji, itu untuk mendukung, seperti halnya slip gaji, surat keterangan kerja. Jika Anda pengusaha, ya lampirkanlah surat laba ruginya dan laporan keuangan. Terus ketika Anda ingin meminjam atas nama PT, kalian tuh harus lampirin akta PT-nya. Tapi kalau tidak ada akta PT, ya harus ada surat keterangan usaha. Keterangan usaha bisa diambil dari LT, RW, dan lain-lain. Kalau data agunan yang harus kita sediakan di dalam bank itu terdapat 3 agunan yang bisa kita jaminkan. Pertama, rumah, mobil, dan motor. Dan ada 2 lagi sih yang bisa dijaminkan, seperti aset mesin atau enggak emas hantam. Deposito juga bisa. Tapi yang lebih sering orang minjam itu adalah rumah, mobil, dan motor. Kalau rumah, yang harus kita sediakan adalah sertifikat rumah, SHM atau SHGB. Setelah itu baru AJB, akta jual belinya, IMB, PL pecah, dan PBB dan STS. Ketika tidak ada PL pecah. Kalau tidak ada PL pecah, biasa ada PL induk. PL induk juga terbagi dan macam-macam lagi yang harus dilengkapin. Terus kalau mobil itu yang harus kita ada tuh faktur, NIK. Pada bagian mobil, kalau kredit atas nama mobil, yang harus kita ada adalah BPKB, faktur dan NIK, surat jual beli, dan materai kosong atau materai yang sudah diisi. Motor juga hampir sama. Ketika semua itu sudah telah terkumpul, barulah kita menuju ke bank untuk mengajukan. Kita baru mengisi form permohonan kredit. Dan ketika kita
mengisi form permohonan kredit, itu pasti marketingnya akan mentanyakan yang saya sebutin lebih ringkas lah ya. 5C itu adalah karakter, capitality, capital, collateral, dan condition of economy. Karakter, mereka akan menilai apakah bapak ini pantas untuk dipinjamkan, seperti apakah bapaknya kooperatif, baik, jujur dalam semua pertanyaan. Terus pasti bank akan melakukan back checking. Back checking itu akan melihat data diri debitur itu, apakah dari awal dia kredit ada masalah atau tidak. Itu pasti punya harus lakukan. Terus capacity, kemampuan. Kalau dia karyawan, itu mereka akan melihat dari slip gajinya. Apakah slip gajinya matching dengan pinjamannya? Apakah mereka ada sisa uang lagi untuk kehidupannya sehari-hari atau udah berkeluarga? Pasti kan lebih besar pengeluarannya. Otomatis kita akan lihat dari slip gajinya. Angsuran dan slip gajinya apakah matching? Apakah masih ada tersisa uang untuk untuk kehidupannya sehari-hari? Kapital itu adalah seperti halnya modal. Kalau nasabah meminjamkan uang untuk perputaran modal usaha, kita harus menilai dari usahanya. Apakah usahanya itu termasuk usaha persaingan ketat, atau persaingan menengah, atau menengah ke bawah, atau biasa-biasa saja usahanya itu. Nah, kita harus menilai juga apakah usahanya itu bakalan berjalan ke depannya. Kan kita nggak tahu nih kan. Nah, kita harus menilai dulu lebih jauh, kita menilai, kita cek baik-baik baru kita boleh pinjamkan uangnya. Kalau misalnya usahanya itu usaha contoh ya, maaf kata ya, perjudian atau yang lain-lainnya, itu kan tidak boleh kita kasih modal usaha. Terus yang keempat adalah kolateral, itu jaminannya. Apakah pinjamannya itu sama dengan harga rumahnya? Contoh nih, harga rumahnya 400 juta. Dia tidak mungkin bisa meminjam lebih dari 400 juta. Harus di bawah itu, seperti ya 300 juta, 250 juta. Nah, itu baru fair. Bank baru mau meminjamkannya. Condition of economy. Seperti halnya sama dengan modal juga. Di sini saya akan menjelaskan, bank akan melihat apakah bidang yang digelut oleh calon debitur apakah termasuk persaingan ketat atau menengah atau ke bawah. Seperti halnya kalau penjualan buah nih, itu kan pasti setiap bulannya ada omset. Persaingan nggak gitu ketat. Tapi kalau contoh halnya seperti halnya jual makan nih, contohnya nasi padang, itu kan semua udah ada orang yang buka. Apakah ke depan nasabah debitur kita ini bisa bertahan dengan persaingan ketat? Kita harus menilai juga. Kita harus lihat juga tapi daripada semuanya kita harus lihat dari jaminannya. Kalau jaminannya dia ambilnya nggak gitu tinggi, pasti otomatis kita akan lebih, seperti hal yang saya sebutkan lah ya. Setelah itu, ketika sudah selesai semuanya, kita pergi form permohonan kredit, dan marketing akan melakukan laporan dan akan diajukan ke bagian direksi atau komitekan. Setelah itu kita baru akan melakukan akad kredit di bank atau di notaris. Membuat prosedur seperti halnya tenor waktu berapa, kapan harus dilunasin, setiap bulan berapa, angsuran berapa, semuanya akan dijelaskan pada saat itu juga, pada saat akad kredit. Dan debitur akan mendatangani dua bagian, dari bank dan dari bagian notaris. Ya, sekian sih penjelasan saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Selamat siang.